Ibadah saat ini akan segera kita mulai. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu kedua bulan kebangsaan. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan nats pembimbing ibadah yang demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih Tuhan beserta saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita semua pernah belajar memahami rancangan Tuhan yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana perjuangan kita untuk bisa menerima kehendak Tuhan? Bagaimana kita yang meragu menjadi percaya akan rancangannya selalu indah dan tepat pada waktunya. Jika kita berani mengakui, pasti tidak mudah. Mungkin hampir menyerah, bahkan sudah berserah. Pada akhirnya, hati kita pun kembali kepada Tuhan untuk percaya, menaruh harapan, serta mengandalkan Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah.
Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pribadi untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Doa pribadi untuk kita semua. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa hidup kami masih jauh dari sempurna. Oleh karena kami memiliki keterbatasan dan kelemahan, sehingga belum bisa melakukan kehendak-Mu secara sempurna. Melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan, kami belum bisa sepenuhnya memuliakan nama Tuhan, atau bahkan malah justru sering kali menyakiti dan mengecewakan sesama kami. Itulah realitas kenyataan tentang keberadaan diri kami. Tidak ada yang kami tutupi dan semuanya kami buka di hadapan Tuhan. Semuanya kami akui di hadapan-Mu. Dan kami senantiasa memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Terimalah berita anugerah dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saat ku tak melihat
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kehidupan ini kami tidak menyangkal bahwa masih diliputi oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan. Namun tak henti-hentinya kami terus belajar untuk percaya, untuk selalu meyakini bahwa jalan-Mu adalah jalan yang terbaik dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, teguhkanlah pengharapan kami melalui firman yang akan kami terima, supaya iman kami terpelihara. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati kami supaya kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya,
sesungguhnya Engkau anak Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini mengambil dari salah satu bagian ungkapan yang Yesus katakan ketika bersama-sama dengan para murid dalam bacaan di Matius 14 ayat 22 sampai 33 tadi, yaitu mengapa engkau bimbang? Dan kita mencoba untuk belajar jujur menjawab apa yang kemudian menyebabkan kita diliputi rasa bimbang, rasa takut dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya pertanyaan yang sama Yesus tujukan kepada Anda, mengapa engkau bimbang? Apa yang kemudian menjadi jawab kita kira-kira? Apakah pertanyaan yang Yesus tujukan kepada Petrus tadi adalah suatu sindiran, ledekan, ejekan, penghakiman? Apakah Yesus dalam rangka untuk membuli gitu? Karena sudah tahu bahwa Petrus benar-benar takut, bimbang. Nah, coba kita menelisik tentang kisah kehidupan Yesus. Dan menurut saya bahwa pertanyaan Yesus tadi itu bukan suatu pertanyaan yang bernada sindiran, ledekan, atau penghakiman. Itu karena beberapa alasan. Yang pertama adalah di dalam pelayanannya Yesus itu justru peka, hatinya itu mudah tersentuh belas kasihan dan memberi ruang atau memberi perhatian bagi kelemahan-kelemahan yang dialami orang. Ya, orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang dalam ketakutan, orang yang dalam kedukacitaan. Artinya itu menggambarkan kelemahan-kelemahan orang-orang tersebut, dan Yesus justru peka dan memberi perhatian terhadap hal itu. Lalu hatinya pun tersentuh oleh situasi itu, dan kemudian Yesus menolong mereka. Jadi ketika menjumpai kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri orang, Yesus itu tidak kemudian merendahkan atau membuli, yang kadang justru itu menjadi perilaku manusia terhadap sesamanya ketika melihat kelemahan atau keringkihan yang dialami oleh seseorang, lalu justru kemudian membuli atau merendahkan. Yesus tidak. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua adalah Yesus sendiri pun juga memiliki ruang bagi rasa takut dan bimbang yang dialami dirinya. Tentu kita ingat peristiwa apa? Doa Getsemane. Di mana rasa takut dan bimbang itu tidak ditutupi oleh Yesus. Bahwa semuanya itu kemudian dia sadari dan dia akui. Nah, bahkan dalam bacaan ini pun Yesus masih digambarkan sebagai seseorang yang sedang mencari waktu untuk memperoleh ruang sendiri. Dan itu juga seperti menjadi gambaran bacaan minggu kemarin. Ternyata dalam bacaan ini pun Yesus masih kemudian membutuhkan ruang sendiri, membutuhkan waktu bagi dirinya sendiri untuk berdoa, untuk mengungkapkan apa yang menjadi kegelisahan dirinya. Dan barangkali itu masih terkait dengan rasa sedih,
yang dialami oleh Yesus karena kematian Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita baca di pasal sebelumnya, sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, itu ada peristiwa Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Dan itu menyebabkan kemudian Yesus pengen mengasingkan diri, pengen menyendiri. Itu karena ada rasa duka cita, ada suatu kesedihan di sana. Artinya ada suatu perasaan yang tidak ditutupi, sekalipun itu mungkin menggambarkan kelemahan atau keringkihan. Nah, tentang perasaan bimbang yang dialami para murid, itu sebenarnya setidaknya ada beberapa situasi dan kondisi yang mendukung bahwa rasa itu muncul dan itu adalah wajar. Jadi kalau kita perhatikan bacaan kita, itu situasi dan kondisinya itu sebenarnya ya membuat wajar ketika para muridnya itu mengalami kebimbangan, mengalami ketakutan. Yang pertama adalah mereka terpisah jauh dari Yesus. Karena Yesus kan memerintahkan mereka untuk kamu naik perahu dulu, bertolak sendiri, berangkat duluan gitu. Lalu mereka terpisah beberapa mil. Jadi saat itu para murid sedang terpisah, tidak bersama-sama dengan Yesus. Itu faktor yang mendukung, maka kemudian mereka bisa saja mengalami rasa takut. Lalu yang kedua adalah ketika mereka bertolak beberapa mil dari pantai, mereka kemudian diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan yang ketiga adalah dalam suasana pagi-pagi buta ketika waktu masih gelap, mereka dikejutkan dengan penampakan Yesus yang berjalan di atas air dan mereka menyangka bahwa itu adalah hantu. Jadi setidaknya ada tiga situasi keadaan yang sebenarnya ya bisa dikatakan itu menjadi wajar, menjadi alasan yang wajar mengapa para murid Petrus dan teman-temannya itu menjadi takut. Jadi ketika Yesus bertanya kepada Petrus dan teman-temannya, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bisa saja loh sebenarnya kemudian Petrus dan teman-temannya menjadikan ketiga situasi tadi itu menjadi suatu alasan. Jadi ketika ditanya, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mereka bisa memakai alasan ketiga tadi. Lah Tuhan sih nyuruh-nyuruh saya bertolak terlebih dahulu. Jadinya saya sendirian. Lah itu tadi itu ada gelombang loh Tuhan. Loh tadi itu tak kira ada hantu. Dan bukankah itu lebih mudah ketika ada kelemahan yang kita alami, lalu kita mencoba menutupinya dengan menyalahkan keadaan, menyalahkan yang ada di sekitar kita, ketimbang mengakui kelemahan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ada opsi sebenarnya ketika Petrus mau menjawab, bisa saja memakai ketiga itu. Dan memang menyalahkan keadaan adalah sesuatu yang lebih mudah ketimbang mengakui bahwa itu sebenarnya sumber ketakutannya ya dari diri sendiri. Nah, menanggapi rasa takut yang dialami para muridnya, Yesus kemudian segera mencoba untuk menenangkan dan menjamin bahwa dia hadir bersama dengan mereka. Tidak ditunda-tunda tapi segera kemudian memberikan jawaban, memberikan kepastian, "Loh ini loh aku, jangan takut." Gitu. Dan ketika Petrus meminta bukti tentang kehadiran Yesus, bahwa Yesus hadir di antara mereka, dengan cara Petrus pengen berjalan di atas air, Yesus mempersilahkan kok, "Ayo datanglah." Dan Petrus kemudian turun dari perahu dan bisa berjalan di atas air beberapa saat sampai ketika rasa takut itu muncul lagi, sampai ketika rasa bimbang itu dialami lagi oleh Petrus, lalu mulai berangsur-angsur tenggelam. Nah, Petrus kala itu dalam ketakutannya karena mulai tenggelam, untungnya dia kemudian menyadari ketidakberdayaannya gitu.
Untung dia sadar bahwa dia itu tidak mampu mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Untung tidak kemudian menyalahkan angin yang bertiup tadi yang membuat dia takut. Untung juga tidak menyalahkan Yesus. Tetapi dia sadar bahwa dirinya tidak berdaya dan butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Untungnya ada kesadaran yang bersegera ketika dia mulai tenggelam itu, wah ini Tuhan gara-gara engkau aku tenggelam. Bukan itu yang Petrus lakukan. Tetapi dia sungguh menyadari bahwa karena kemudian dia membutuhkan pertolongan Tuhan, bahwa dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, maka dia takut, maka dia bimbang, lalu segera meminta pertolongan Tuhan. Dan dalam meminta pertolongan, Petrus tadi digambarkan berteriak, minta tolong. Ini lebih hendak menggambarkan bahwa menurut saya Petrus berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus itu bukan dalam arti Petrus tidak sopan atau kasar atau memaksa. Karena biasanya konotasi berteriak minta tolong itu seolah-olah kasar gitu kan. Mungkin bisa saja karena marah gitu kan berteriak. Tetapi menurut saya ini tidak. Jadi ketika Petrus ini berteriak itu justru sedang menggambarkan betapa dia tidak bisa lagi mengandalkan yang lain kecuali Tuhan, dan kalau itu lewat ya sudah matilah dia. Ya sedikit banyak saya bisa mencoba membayangkan karena kebetulan saya orang yang tidak bisa berenang, dan saya mencoba membayangkan situasi Petrus kala itu ketika dia mulai tenggelam. Kalau saya yang mengalami itu karena saya nggak bisa berenang, aduh itu sudah dalam pertaruhan antara hidup atau mati. Dan saya membayangkan bahwa teriakan itu ya teriakan gelagapan yang memang benar-benar dalam kondisi yang tidak berdaya gitu loh. Sangat-sangat menyadari bahwa dia sungguh berharap dan sungguh memohon, sudah mentok bahwa Yesus itu satu-satunya pengharapan terakhir yang bisa menolong dirinya, dan kalau itu lewat ya sudah dia mati. Jadi kalau kita mencoba membayangkan situasi seperti itu, ya kita bisa merasakan betapa Petrus sungguh dalam kesadaran keringkihannya lalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Yesus pun kemudian segera mengulurkan tangan dan memegang Petrus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ungkapan Yesus yang berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Menurut saya itu bukan untuk mengejek tadi, bukan sebuah bully, bukan sebuah ungkapan yang merendahkan, tetapi justru sebenarnya ini sebuah pertanyaan untuk menggiring Petrus dan para muridnya supaya mereka bisa introspeksi diri. Jadi ketika mereka dikatakan, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan juga tidak ada catatan bahwa mereka kemudian marah gitu. Ya sekarang coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu saudara dalam kondisi seperti Petrus itu. Sudah tahu dalam kondisi yang butuh pertolongan gitu. Sudah tahu dalam posisi yang memang ya penuh dengan kekurangan, lalu sampai kekurangannya itu diulas gitu, atau disinggung gitu. Kalau seorang pelajar umpamanya butuh pertolongan catatan karena malas gitu kan, lalu minta pinjem gitu, terus temannya bilang, "Hei orang malas, mengapa kamu tidak mencatat?" Ya jelas memang sebenarnya tahu bahwa dia sudah tidak mencatat itu. Kan bisa saja marah, tersinggung gitu. Tetapi justru pertanyaan atau ungkapan Yesus itu menggiring atau menuntun Petrus dan teman-temannya untuk bisa menyadari dan mengakui kelemahannya.
Supaya mereka jujur gitu loh, pada dirinya sendiri, bukan kemudian menyalahkan orang lain. Mengapa mereka bimbang? Mengapa mereka takut? Ya karena mereka memang tidak percaya. Dan supaya memang mereka mengakui bahwa memang mereka kurang percaya kepada Yesus. Supaya itu justru diakui dan itu menjadi sumber ketakutan dalam dirinya. Nah, jadi bisa saja sebenarnya ungkapan Yesus itu memancing rasa marah. Lalu Petrus ngedumel, gimana sih Tuhan itu udah tahu takut, mau tenggelam, bener-bener minta tolong malah diledek. Kan bisa saja. Tapi hasilnya justru kemudian ungkapan Yesus tadi itu menuntun mereka merespon dengan cara menyembah Tuhan. Lalu mengakui sesungguhnya Engkau anak Allah. Itu yang kemudian menyebabkan saya punya pendapat bahwa itu sebuah ungkapan untuk introspeksi, bahwa kemudian mereka menyadari, oh iya, Engkau Tuhan dan aku manusia dan aku butuh Engkau dan Engkau telah menolong aku. Bahwa semua yang terjadi itu adalah rasa khawatir muncul itu karena memang ya mereka kurang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang itu adalah justru menjadi kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri. Sehingga tidak melulu harus kemudian menghadapi rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang itu dengan amarah atau menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi yang ada, tapi justru kita pakai untuk introspeksi. Umpamanya, hei orang yang malas belajar, mengapa engkau bimbang tidak lulus? Hei orang yang kurang bekerja keras, mengapa kamu bimbang dan gagal dalam hidupmu? Hei orang yang kurang bijaksana, mengapa engkau bimbang dan tidak damai dalam hidupmu? Hei orang yang kurang tahu diri, mengapa engkau bimbang dan selalu kemudian merasa kekurangan dalam hidupmu? Itu sebenarnya penyebab-penyebab kebimbangan-kebimbangan yang ada dalam diri kita yang harus kita akui dengan jujur. Jawab saja dengan berani dan jujur pada diri. Ya, memang saya malas belajar. Ya, saya memang kurang bekerja keras. Ya, saya memang kurang bijaksana, saya kurang bisa mengukur kemampuan saya. Maka ketakutan, kebimbangan itu justru membuat kita introspeksi dan kita kemudian berbuat atau berubah yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih bekerja keras, dan lebih rajin belajar kalau dalam konteks-konteks tadi atau dalam situasi yang lain. Itu menjadi alternatif untuk bagaimana kita menjawab tentang kebimbangan, ketakutan yang kita alami. Atau mau menjawabnya justru dengan marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, yaitu juga menjadi opsi juga. Tetapi tinggal mana yang mau kita pilih ketika kita diperhadapkan pada kebimbangan, ketakutan, atau pada kelemahan-kelemahan diri kita yang lain. Mau menjawab dengan jujur pada diri kita sendiri, atau menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, menyalahkan keadaan. Itu adalah pilihan sikap kita. Selamat menggumuli kebimbangan dan ketakutan yang sedang kita alami bersama. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama perbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan iman melalui firman yang telah kami terima. Mampukan kami untuk selalu introspeksi diri terhadap ketakutan, kebimbangan, dan juga kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kami, supaya kemudian dengan tulus hati, dengan kesadaran diri kami merasakan bahwa kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi tempat sandaran kami dan menjadi pengharapan kami dalam situasi-situasi saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya memberi berkat, kekuatan, pengharapan kepada mereka. Dalam tubuhnya yang lemah, Tuhan tetap menyertai mereka supaya mereka pun mengalami kasih setia dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka menemukan kekuatan dan pengharapan dalam segala keadaan yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami atau keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan khusus, yang menjadi pergumulan yang berat yang mereka alami, menjadikan hidup mereka terguncang dan kehilangan pengharapan. Kiranya Tuhan selalu hadir bersama dengan mereka, supaya mereka kembali menemukan cinta kasih Tuhan yang senantiasa menguatkan dan menumbuhkan pengharapan yang akan menuntun mereka ke jalan keluar dalam segala persoalan kehidupan yang mereka alami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja. Biarlah Tuhan memberkati dalam kehidupan kami, aktivitas kami sehari-hari, dalam situasi yang terbatas untuk kami berkegiatan secara bersama-sama. Biarlah Engkau menguatkan melalui keluarga kami, biarlah karakter gereja Tuhan tetap terpelihara melalui kebersamaan dalam keluarga ataupun juga dalam kehidupan pribadi kami, supaya kami tetap mampu memberikan jawaban akan apa yang menjadi pergumulan situasi yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, terkhusus dalam masa-masa yang penuh kesukaran dan kesulitan ini. Jadikan kami menjadi gereja yang tidak pudar garamnya dan juga tidak mati nyala apinya, supaya kami tetap mampu berperan serta untuk menghadirkan damai sejahtera dalam segala keadaan apapun. Bapa kami yang di surga, dalam kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan YSK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati dalam melaksanakan di pelayanan di dunia pendidikan, terutama dalam masa-masa pandemi ketika harus kemudian menggunakan cara lain kecuali tatap muka yang tidak bisa dilaksanakan. Biarlah itu tidak menghalangi cara untuk belajar dan memberikan bekal kepada para murid. Berkati juga para guru dan semua pengurus yang terlibat dalam pelayanan tetap semangat di dalam mengupayakan yang terbaik dalam melaksanakan proses belajar mengajar di TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Segala kesulitan, segala upaya untuk menata demi kebaikan dan kemajuan YSK Tuhan berkati, supaya semuanya mendatangkan hasil. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dunia ini dan juga bangsa dan negara kami serta kota kami, Kota Tegal. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Kami sungguh
membutuhkan pertolongan Tuhan di masa-masa yang penuh kesukaran, di mana pandemi COVID-19 ini kemudian mengakibatkan dampak yang kompleks secara global, baik dunia, bangsa dan negara, dan juga di kota kami, bahkan sampai ke ranah keluarga kami. Betapa kami diperhadapkan pada ketakutan dan kekhawatiran, kami juga dihadapkan pada kesulitan yang semakin bertambah berat. Kami terus bergumul berjuang untuk bagaimana menggerakkan roda perekonomian. Kami juga terus belajar untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan demi mencegah dan membatasi proses penularan COVID-19. Dalam segala pergumulan yang ada ini ya Tuhan, kami bersandar berserah mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyelamatkan kami dan melindungi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini, kiranya Engkau memberkati mereka. Seiring usia mereka bertambah, Tuhan berkati mereka dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, inilah syafaat kami, dan ketika saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa kami yang demikian. Inilah syafaat dan doa pribadi kami ya Tuhan, yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada ibadah ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan Allah. Sebagai dasar persembahan, kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini,
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Marilah kita mengaturkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan berkat kecukupan bagi hidup kita di negeri yang diberikan Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal, yang kami kenal, kami muliakan, dan kami sembah di dalam karya penyelamatan Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Tuhan Allah, dalam ibadah ini kami menghaturkan persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan bulanan, mingguan, istimewa, renovasi, maupun persembahan yang lain, yang semuanya itu kami ambil dari berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kiranya Engkau terima, kiranya Engkau kuduskan, agar bisa menjadi sarana untuk melaksanakan aktivitas pemberian Tuhan, yang endingnya untuk kemuliaan Tuhan Allah semata. Tuhan, apabila dalam kami mengaturkan persembahan ini, terselip dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengaturkan persembahan yang condong dengan kehendak Tuhan Allah. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang bertugas mengelola persembahan ini, kiranya berkati, berikan kesehatan, kejujuran, kemampuan, agar bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Demikian Tuhan, permohonan doa kami, kiranya Engkau sempurnakan. Kami landaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati saudara sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Haleluya.